Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Dewan Hakim yang insya Allah dirahmati oleh Allah, serta hadirin yang berbahagia. Pemuda adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan akan ditentukan dengan kesiapan pemuda hari ini. Namun, bila dilihat kondisi generasi muda sekarang ini, banyak yang terseret dan tenggelam dihantam gelombang globalisasi. Mereka tertipu dengan gemerlapnya duniawi, mempertontonkan aurat, bersimbolkan gaya tren masa kini, dan melakukan penyimpangan moral dengan mengatasnamakan hak asasi. Kondisi inilah hadirin yang menyebabkan dekadensi moral generasi muda silih berganti. Saat ini, mayoritas generasi muda tidak menyadari akan pentingnya fungsi yang sangat signifikan untuk kemajuan bangsa dan agama di masa mendatang. Dengan demikian, generasi muda harus segera disadarkan dari mimpi panjangnya agar segera menggali potensi diri dan menghiasinya dengan akhlakul karimah, sehingga menjadi generasi yang kuat dan amanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, tatkala beliau menyebarkan risalah kenabian di Mekah, mendapat dukungan yang tidak sedikit dari kalangan pemuda waktu itu, seperti Ali bin Abi Thalib, Bilal ibnu Rabah, Ammar ibnu Yasir, dan lain-lain. Indikasi itu menunjukkan bahwa betapa besarnya peran generasi muda dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan agama. Dengan demikian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan tema Membangun Generasi Qurani. Sebagaimana firman Allah, Quran Surah Al-Qasas ayat 26 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat إحداهما يا أبت استأجره إن خير خير من استأجرت القوي الأمين. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk.
menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan salah dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai seorang pekerja kepada kita. Sesungguhnya orang yang engkau pilih menjadi pekerja kepada kita ialah orang yang kuat dan berbuat baik." Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juz 3 halaman 1394 dijelaskan bahwa salah seorang kedua wanita anak dari Nabi Syuaib berkata, "Wahai ayahandaku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya orang yang baik untuk engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan jujur." Nabi Syuaib berkata, "Apa pertimbanganmu mengatakan demikian?" Ia menjawab, "Dia dapat mengangkat batu yang hanya dapat diangkat oleh 10 orang laki-laki." Hadirin yang berbahagia, saat ini kita sangat prihatin melihat kondisi generasi muda yang cenderung melemahkan diri sendiri, baik fisik, intelektual, dan juga mental spiritual. Betapa tidak, hadirin, generasi muda terjerumus ke dalam pergaulan bebas, free sex, narkoba, dan kemaksiatan lainnya. Tidak jarang kita temukan sosok pemuda yang bermabuk-mabukan, urak-urakan dengan gaya selengean. Hidup tanpa arah dan tujuan yang terpenting perut kenyang bisa makan. Tidak jarang pula kita temukan sosok pemudi yang memakai pakaian bikini alias you can see dengan alasan gaya tren masa kini. Sebagaimana firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang ia khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka
berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juz 1 halaman 413 disebutkan bahwa asbabun nuzul dari ayat tersebut berkaitan dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya mempunyai banyak harta, tetapi saya hanya mempunyai seorang anak. Bolehkah saya bersedekah dengan 2/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah dengan 1/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. 1/3-nya pun itu masih terlalu banyak. Seraya beliau bersabda, sesungguhnya aku mengharapkan engkau meninggalkan pewarismu dalam keadaan kaya dan berharta, daripada engkau meninggalkan pewarismu dalam keadaan lemah dan papa, lalu menggantungkan hidupnya kepada belas kasih orang lain. Hadirin yang berbahagia, kita tidak ingin menjadi pemuda yang hanya menjadi sampah masyarakat dan penghambat pembangunan. Karena itu, kelemahan kita baik fisik, ilmu maupun mental spiritual, kita harus bertekad menjadi pemuda tangguh dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta bertanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Untuk itu, marilah kita gigih berjuang, giat belajar, rajin berusaha, tekun beribadah, dan gemar beramal menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Hadirin yang berbahagia, akhirnya ini yang dapat kami sampaikan. Dewan juri kami pamit undur diri. Bila ada salah maafkan kami, karena kami makhluk ilahi. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.